yang Oke, baik. Sekali lagi selamat datang dalam sesi Gerakan Penyembuhan Dunia pada malam hari ini, Senin 17 Januari 2022, bersama saya Dodi Nugroho dari Indonesia Prana Healing. Setiap hari Senin kita akan mengawali sesinya dengan kita menyapa diri kita masing-masing terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita peluk diri kita seperti ini, ya, tangan kita seperti ini. Kemudian Anda boleh memejamkan mata Anda. Lalu bayangkan Anda seperti bercermin, melihat mata Anda sendiri, menatap wajah Anda sendiri. Lalu sapalah nama Anda, sebutlah nama kesayangan Anda dengan lemah lembut. Pandanglah dengan kasih sayang dan katakan, aku menyayangimu. Aku sungguh ingin memahamimu. Aku sungguh ingin menerimamu apa adanya. Aku bersyukur untuk semua kelebihanmu, untuk semua sifat-sifat baikmu, untuk semua prestasimu yang telah engkau capai. Itu sungguh sangat berarti bagiku. Aku juga mau memeluk semua kekuranganmu, semua kelemahanmu, semua kegagalanmu. Karena itu adalah bagian dari dirimu. Itulah yang membuatmu lengkap, yang membuatmu belajar, yang membuatmu terus tumbuh. Aku menyayangimu, aku ingin memahamimu, aku ingin mendengarkanmu. Aku berterima kasih kepadamu karena engkau selalu hadir bersamaku di saat aku bahagia maupun di saat aku jatuh, di saat aku tertawa maupun di saat aku menangis. Engkau senantiasa hadir. Engkaulah sahabat terbaik bagiku. Dan itu sungguh berarti bagiku. Mari kita terus hidup dalam harmoni, mari kita saling mendukung, mari kita saling menyemangati, mari kita saling menumbuhkan, mari kita saling mencintai. Sekarang rasakan bagaimana perasaan Anda sekarang dalam diri Anda. Anda bisa melakukan ini setiap saat, kapanpun Anda mau, selama Anda mau. Tapi untuk saat ini kita akan membuka mata kita karena kita akan lanjutkan acara berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat datang kembali. Oke, untuk melanjutkan sesi ini kita akan baca dulu inspirasi pagi tadi mengenai judulnya adalah tujuan hidup. Atma Namaste. Semua orang yang terlahir di dunia ini akan menjalani hidupnya sampai akhir hayatnya. Namun hanya sedikit dari mereka yang memiliki tujuan hidup. Umumnya, mereka hidup hanya sekadar mengikuti kebiasaan orang lain. Contohnya adalah kalau sudah usia sekolah, ya mulai masuk sekolah. Kalau sudah usia kerja, ya harus cari kerja. Setelah itu menikah, punya anak, kerja lebih keras lagi untuk biaya hidup, atau untuk menjadi sukses secara materi. Sampai akhirnya tua dan mati. Tidak memiliki tujuan hidup, itu ibaratnya Anda keluar dari rumah Anda ke jalan raya, tapi Anda tidak tahu mau kemana. Yang Anda lakukan hanya mengikuti kemana perginya sebagian besar orang. Anda hanya mencari di mana paling banyak kerumunan. Dan pasti disitulah terdapat kemacetan dan stres. Dan itu juga yang dilakukan semua orang. Mereka hanya sekadar ikut-ikutan. Jika Anda mengetahui tujuan hidup, Anda akan mengambil jalan yang lain. Yang pasti lebih sepi,
karena tidak banyak orang melaluinya. Dengan demikian, Anda bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat, tanpa membuang waktu. Dan ketika sampai tujuan, bagaimana perasaan Anda? Bahagia, puas, bersyukur, dan sukacita karena hidup Anda penuh makna. Selamat pagi, sahabat Prani Healing. Sudahkah Anda menemukan jalan hidup Anda sendiri? Atau masih mengikuti kata orang? Mari secara teratur kita merenung, hening, dan mendengarkan bisikan jiwa kita, supaya kita tahu tujuan hidup kita. Oke, nah pada malam hari ini saya tidak sendirian, tentu bersama Anda semuanya, tapi saya juga mengundang seorang tamu spesial yang akan sharing bersama saya pada malam hari ini berkaitan mengenai mendengarkan panggilan dari jiwa kita. Karena ini satu hal yang entah ini istilah yang biasa didengarkan orang atau dilakukan orang atau tidak, tapi rasanya jarang sekali orang yang mendengarkan panggilan jiwa apalagi mengikutinya. Karena sebagian besar orang seperti yang tadi dalam renungan inspirasi pagi hanya sekedar ikut-ikutan dalam menjalani hidupnya. Oke, untuk itu saya langsung undang saja, yaitu Mbak Dewi dari Cikarang. Selamat malam Mbak Dewi, apa kabar? Malam Mas Dedi, kabar baik. Atma namaste, Mas Dedi, teman-teman semua. Ya, namaste. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama teman sahabat Prani Healing pada malam hari ini. Nah, Mbak Dewi, ini kita ngobrol-ngobrol ya, tentang mengikuti panggilan jiwa. Mbak Dewi kayaknya punya cerita ya tentang mengikuti panggilan jiwa ini. Mungkin dulu ada panggilan jiwa tapi nggak pernah didengerin, nggak diikutin, tapi akhir-akhir ini kemudian itu didengarkan lagi, lalu diikuti. Ya, gimana Mbak Di? Punya cerita, silakan. Oke, makasih Mas Dedi. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu ya, saya sehabis nikah, terus biasanya waktu itu sama saya bilang, kalau di keluarga kami, keluarga Pranic Healing, jadi kamu juga harus belajar Pranic Healing. Oke, belajar. Saya nggak ngerti lah apa waktu itu, saya belajar Pranic Healing, oh ternyata bagus ya. Di sini saya berpikir kalau bisa untuk minimal P3K untuk keluarga sendiri dulu gitu kan. Akhirnya saya belajar, tapi karena waktu itu habis dari sana 1 bulan kemudian saya hamil, terus saya melupakan. Dalam artian saya tidak praktek, saya tidak hanya sudah baca buku, tapi saya tidak berani praktek. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya selama 11 tahun kemarin tergerak lagi untuk membuka buku Pranic Healing yang sudah lama tersimpan. Waktu itu gara-garanya awalnya sih mau menghealing anak saya yang nomor 2 karena batuk. Terus saya coba healing, kok bisa ya gitu kan? Oh, berarti masih bisa ya gitu kan? Ya dengan niat dan mengikuti step-step yang ada di buku saja sebenarnya, Mas. Lalu setelah itu ada kejadian salah satu pembina saya di gereja, istrinya masuk rumah sakit gara-gara tensinya naik 225 waktu masuk rumah sakit. Jadi sebelumnya itu udah sempat lebih tinggi dari itu. Wow, tinggi sekali ya? Iya, cukup tinggi. Ya tinggi Mas, sangat tinggi. Nah, saya tahunya tidak hari itu, jadi saya baru tahunya itu besoknya. Gitu, besoknya itu saya baru tahu. Terus kayak ada yang menggerakkan. Coba kamu healing gitu kan. Duh, gimana caranya ya gitu kan. Terus waktu itu saya sempat tanya sama suami saya kan. Dia juga sebenarnya praktisi juga. Cuman tidak sering, tidak intens gitu. Nah, dia bilang coba di normalkan ming-mingnya kayak gitu kan. Ya udahlah, saya ini aja pakai warna ini. Saya belum belajar warna, saya masih pakai basic gitu kan. Ya udahlah basic aja. Saya sapu segala macam, terus pagi itu saya masih dengar sekitar 200, siang itu udah 180. Nah, sore 150.
yang bikin dokternya kaget tuh apa? Biasanya kalau turun sedrastis itu pusing. Nah, ini enggak, si ibunya tuh mau makan gitu. Ibunya mau makan terus malah badannya seger gitu kan. Kok kayaknya badan saya ringan ya. Memang waktu itu saya tawarkan ke suaminya, "Pak, mau nggak kalau saya healing istrinya?" gitu. Terus pakai apa? Pakai pranic healing. "Emang kamu bisa?" Eh, "Ya, yakin aja deh," gitu saya bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya beliau mau waktu itu. Ya itu akhirnya turun-turun. Terus dokternya waktu visit sore itu kaget loh, kok bisa turun sedatis ini tapi nggak pusing gitu kan? Pakai apa? Ibu kan obatnya saya. Kalau obat itu kan tidak bisa langsung turun sedrastis itu ya. Biasanya step pelan-pelan kan kalau tensi kan. Nah, waktu itu turunnya 150 di sore itu, terus besok paginya 130. 130, 125 gitu kan. Dan itu juga tanpa pusing, tanpa pokoknya badannya ringan gitu kan. Terus saya merasa ada hasilnya ya, saya ngasih pranic healing walaupun saya ngalamin yang namanya menyapu sampai 300 kali gitu. Wah, telaten bener ya, Iya. wah Mbak Ya Dewi. kan waktu itu kan ya saya ingat waktu itu Mas Dodi pernah ngasih tahu habis disapu, di-scan lagi, disapu, di-scan lagi gitu kan. Ya saya coba mengikuti gitu. Ya ternyata saya rasa masih belum bersih, saya coba sapu lagi gitu. Terus sampai saya hitung kok kayak sampai 300-an ya gitu. Nah, waktu itu udah akhirnya dokternya waktu itu yang harusnya rawat inap 1 minggu, 3 hari sudah boleh pulang dengan dikontrol terus ya rawat jalan. Dan di rumah puji Tuhan sih sampai sekarang kisarannya tuh kan 130, 150 karena memang dasarnya sudah ada hipertensi. Jadi 130, 150 itu sudah termasuk normal dan puji Tuhan sampai sekarang udah nggak pernah kambuh gitu kan. Jadi kalau misalkan ada mulai pusing sedikit gitu udah, "Wi, tolongin Ibu," gitu kan. Oh, oke. Saya bantu. Ya kalau sekarang sih udah pakai psikoterapi dan segala macam udah lebih ringan rasanya. Seperti itu. Nah, dari situ saya mulai, ternyata apa yang saya lakukan ini bermanfaat ya gitu. Ternyata bisa membantu orang ya gitu. Kenapa saya nggak coba dalami lagi dan memang ada rasa rindu untuk apa ya? eh, Merasakan kebahagiaan yang seperti ini gitu loh, melihat orang lain lebih ringan, ngerasa lebih tenang gitu tuh kayaknya ada kebahagiaan tersendiri untuk kita gitu kan, khususnya saya waktu waktu itu nge-healing. Jadi saya ngerasa kenapa nggak saya tekunin aja gitu kan, kenapa nggak saya lanjutkan. Terus ya udah, kayaknya waktu itu saya coba-coba kan, anak saya sembuh, terus kalau anak-anak sih memang sudah biasa kalau kejeduk atau misalkan mereka mimisan atau apa langsung datang sama saya, karena memang untuk healing keluarga. Tapi kalau orang lain tuh baru ibu itu satu-satunya yang saya healing gitu, orang luar. Pertama Terus kali berarti ya ibunya itu. pertama kali, ya Oh, orang di oke. luar keluarga pertama kali dan itu langsung berhasil tuh udah wow gitu kan. Nah itu yang memotivasi, iya ya. Nah habis saya belajar itu, sebenarnya saya nggak ini ya, nggak ngomong sama siapa-siapa juga. Teman datang, "Wi," kata, eee, apa namanya, papi, yang sakit itu namanya papi. Kata papi, "Kok bisa healing ya?" "Aduh saya mah akut nih," gitu kan. Dari jam 3 pagi saya nggak bisa bangun, gitu kan. Oke, saya coba healing, gitu kan. Saya coba healing sehari 2 kali. Sabtu Minggu waktu itu. Sabtu Minggu, terus Seninnya dia udah bisa aktivitas normal lagi, udah bisa ngantor dan segala macam gitu kan. Terus dia telepon saya, "Wi, pakai apaan?" Biasanya dia meringkupi tempat tidur itu 1 minggu loh, sampai 10 hari gitu. Ini 2 hari dia udah bisa kerja lagi. Oh ya, aku bilang gitu. Wah, rasanya makin bahagia gitu kan. Ya dari situ saya makin makin semangat gitu, makin semangat untuk oh ya udah coba saya ini deh, saya cek lagi. Terus saya belajar ikut yang advance waktu itu, terus mulai lebih intens. Jadi akhirnya malah ya itu kita nggak usah nyari pun juga ternyata ada teman-teman atau ada keluarga yang ada aja yang minta pengen dibantu gitu kan. Dan saya senang gitu melakukannya tuh seperti ini kayaknya panggilan jiwa saya. Selama ini saya selalu mengabaikan. Jadi setiap kali ada yang sakit tuh ada rasa ingin menghealing tapi nanti berhasil nggak ya? Nah ada rasa seperti itu. Nanti ngefek nggak ya? Nggak ngefek, lama nggak latihan atau apalah apalah, padahal tinggal buka buku kan udah ini ya jelas gitu kan. Cuman rasanya ya itu saya mengabaikan, salahnya saya di situ. Saya mengabaikan apa yang sebenarnya saya rindukan hal seperti itu. Nah, makanya sekarang waktu saya bisa mendengar apa yang jadi passion saya, terus saya mengikuti passion saya itu, ya memang itu ternyata memang membuat diri saya lebih bahagia, membuat saya jadi apa ya?
jadi ngerasa berguna gitu. Seperti itu, Mas. Udah. Wah, kita turut berbahagia juga atas apa yang dirasakan Mbak Dewi ya. Wow, dengar ceritanya aja kita juga turut bahagia. Berbahagia ketika bisa melihat orang lain diringankan penderitaannya, melihat orang lain bahagia, itu ternyata juga bikin kita jauh lebih bahagia ya Mbak Dewi ya. Iya, betul, betul, Mas. Betul. Selama ini kan kita itu diajari untuk berempati. Ketika ada orang bersedih, kita ikut bersedih. Ada orang menangis, kita ikut menangis. Tapi kali ini, ketika ada orang bersedih, ini Mbak Dewi bukan ikut-ikutan sedih, ya tentu sedih dikit ya, tapi kemudian melakukan sesuatu. Iya, betul, betul. Kita melakukan sesuatu untuk membuat orang lain, tadi apa? Dari sedih menjadi bahagia. Iya, betul, Mas. Dan itu luar biasa sekali. Ya, rasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena memang bahagianya itu tidak terukur gitu, Mas. Ya, ya, ya. Iya, Oke. itu. Selama ini kan orang berpikir ya, kalau bahagia itu kita memiliki ini, itu, beli itu ya. Tapi ternyata sekarang bahagia itu mudah ya, Mbak Dewi ya. Iya, betul, mudah. Betul, Mas. Nah, tadi yang menarik gini, ternyata Mbak Dewi ini sudah berhenti selama 11 tahun. Ya. 11 tahun, nggak pernah healing ya, hampir dikatakan jarang atau nggak pernah healing. Ya. Iya. Dan ternyata ketika mulai coba lagi, ternyata bisa ya. Iya. Karena ini banyak yang ditanyakan. Banyak orang-orang yang pernah belajar pranic healing, terus kalau mereka nggak praktek, mereka tanya, ilmunya bisa hilang nggak ya? Mereka berpikir pranic healing itu sesuatu kayak yang kita diisi begitu ya. Jadi setelah kita nggak praktekin, nanti hilang dengan sendirinya. Tapi dari apa yang dikisahkan Mbak Dewi tadi, ternyata bukan ya. Karena ini memang ilmu pengetahuan. Selama kita buka kembali bukunya, kita lakukan sesuatu, mengikuti prosedur di buku, ternyata hasilnya pun nyata. Iya. Nah, ini tadi kan kisah apa namanya terhadap apa yang Mbak Dewi lakukan ke orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri, Mbak Dewi, manfaat yang dirasakan apa? Yang kerasa banget tuh gini, jadi mungkin karena pandemi ya, kebanyakan di rumah, rutinitas itu aja, rasa jenuh tuh pasti kan ya Mas ya. Nah, waktu mengalami rasa jenuh itu tuh saya tidak tahu harus ngapain, tidak tahu harus gimana. Jadi saya melakukan, biasanya kalau saya dulu saya jenuh, saya baca buku aja udah hilang jenuhnya gitu. Saya jenuh, saya doa udah hilang. Ini enggak gitu. Nah, karena terus menumpuk selama 2 tahun kan banyak kan di rumah, itu jadi migrain. Jadi setiap pagi itu sakit kepala hebat, asam lambung naik, wah itu udah kacau lah. Itu mungkin kurang lebih 1 tahun terakhir. Jadi ritmenya seperti itu terus. Mau minum obat saya nggak berani, mau minta healing juga. Ini kambuhnya tiap hari gitu kan. Jadi wah ini kacau nih rasanya kayak gini. Nah udah begitu saya mulai kembali ke pranic healing, saya coba healing diri sendiri gitu kan. Karena kan selama kita tidak lemas, selama kita tidak, kita masih bisa menghealing diri sendiri. Itu kan saya dapatnya seperti itu. Nah, saya coba healing, oke mulai ada ngefek, mulai agak berkurang gitu kan. Saya mau coba meditasi lagi, itu udah mulai banyak berkurang. Nah, terus waktu saya mulai belajar advance, terus psikoterapi, malah waktu advance itu aja selesai, saya coba healing diri saya sendiri, itu sudah nggak pernah kambuh lagi. Pagi itu udah nggak pernah sakit kepala, asam lambung udah nggak pernah naik gitu. Jadi, wah ternyata memang efek ya gitu. Maksudnya satu sisi mungkin pada waktu kita menghealing orang lain, jadi kita menghealing juga jadi kita menyembuhkan untuk kita juga disembuhkan. Satu sisi mungkin seperti itu secara karma mungkin ya. Tapi saya juga merasa kalau mungkin karena efek bahagia, efek saya juga self healing setiap hari yang waktu itu seperti yang Mas Dodi ajarkan di kelas, yaitu membuat saya lebih sehat, lebih bugar gitu, dan itu memang berimbas ke seisi rumah pastinya gitu kan. Jadi ya saya melihat juga keluarga saya juga jadi lebih tenang gitu kan. Biasanya saya udah bentar-bentar taring dan tanduk itu sudah keluar gitu, sekarang udah sudah mulai jarang gitu kan. Ya seperti itulah. Saya imbasnya pasti ke saya dan ke keluarga pasti. Kalau saya berubah ya sekitar saya juga jadi ikut mengalami perubahan. Seperti itu, Mas. Wah, luar biasa ya, luar biasa sekali. Jadi
yang awalnya pandemi mengalami berbagai gangguan ya, mungkin gara-gara Mm-mm. stresnya ya, gara-gara Iya, stres terjadi migrain dan apa namanya asam asam lambung. lambung. Tapi dengan apa belajar advance ya selama 2 hari saja, kemudian setelah itu semuanya langsung tuntas. Mm-mm, betul, betul. Seperti ajaib ya. Nah, ya begitulah. Begitu Mbak Dewi ini sehat, satu happy juga, satu rumah ikut-ikutan, begitu ya. Iya, Karena rumah itu kan ibaratnya seperti akuarium ya. Kalau dalam satu akuarium ada satu ikan yang sakit, ikan yang lain ikutan sakit enggak? Nah, iya, bisa biasanya. ketularan kan? Nah, ada satu ikan yang stres, yang lain juga bisa ikut stres. Nah, makanya kesehatan dalam satu rumah itu saling mempengaruhi satu sama lain. Dan itu yang terjadi dalam keluarga Mbak Dewi. Nah, kalau dengan anak-anak bagaimana setelah Mbak Dewi menekuni kembali pranic healing? Pernah nggak ada kasus emergensi? Ini kan Mbak Dewi ini punya anak-anak kecil, anaknya nih Hmm, putrinya berapa Mbak? Biar Tiga, teman-teman Mas. tahu. 3 ya, Tiga. dan Anak masih saya kecil tiga, ya. ya. Masih kecil-kecil. Yang besar baru SD kelas 5, terus kelas 1 ya. Oke, Itu. oke. Kelas 5, kelas Iya, 1 dan apa TK ya? TK. Oke. Iya, TK besar. Nah, itu Ya, kalau anak-anak merasakan manfaatnya nggak nih dari apa yang dipelajari mamahnya? sangat ya. Jadi dari dulu pun sampai biasanya mereka ada gangguan apa atau mereka ada keluhan apa tuh langsung nyari saya gitu kan, mami ini gatel, mami kejeduk, mami mimisan gitu. Jadi ya itu memang saya healing memang untuk anak-anak gitu, seringnya sih untuk anak-anak aja. Tapi memang sejak advance kemarin ada kasus anak saya yang nomor 2 kambuh sakit ini ya, jadi memang ada bronkopneumonia. eh, Mungkin waktu itu kena virus apa gimana sampai rumah batuk terus demam. Karena sudah 2 tahun tuh saya jaga tidak kambuh gitu kan. Nah ini kambuh kemarin. Satu sisi saya panik, tapi sisi lain kalau saya panik saya nggak akan bisa healing gitu kan. Akhirnya saya coba tenangkan diri saya sendiri, terus saya coba healing. Saya healing. Waktu itu dia sudah demam, nafasnya sudah pendek-pendek. Wah ini udah kejadian seperti 3 tahun yang lalu nih. Dia nafasnya udah pendek-pendek ini tuh biasanya langsung masuk UGD kan gitu. Yang waduh lagi gini kena masuk UGD itu kan rasanya makin-makin ya lagi ada Lalu COVID pandemi seperti ya? ini. Iya, akhirnya saya coba healing sendiri, sehari saya healing 4 kali waktu itu. Pagi, siang, sore, sama malam. Terus besoknya saya ulang lagi 4 kali. Terus saya bawa ke dokter. Saya bawa ke dokter karena yang sakit kan dua-duanya waktu itu, yang paling kecil, yang besar sih puji Tuhan enggak. Nah, yang 2 ini saya bawa ke dokter, terus dokternya bilang, nggak ada apa-apa tuh Bu, nggak ada sesak, nggak ada demam gitu kan. Ya kemarin dok demamnya, saya hanya ingin memastikan apakah anak saya masih, karena kan kalau udah demam, udah nafasnya pendek-pendek terus muntah-muntah seperti itu biasanya sini paru-parunya tuh sudah ada flek lagi gitu Ah, kan. ya, Nah terus udah bunyi ngik-ngik gitu di dalamnya ya, itu. ya. Kayak ada mesin atau apalah kata dokternya gitu, dulu-dulu seperti itu. Nah ini nggak ada Bu, bersih kok paru-parunya, nggak ada bunyi apa-apa, jalan nafasnya juga bersih, tidak ada suara-suara yang aneh apa gimana, nggak ada apa-apa kok gitu kan. Emang masih batuk ya kata gitu. Ya tadi pagi sih masih batuk dok, tapi makanya saya ingin memastikan, enggak ini sudah nggak ada apa-apa katanya gitu kan. Puji Tuhan gitu. Maksudnya yang itu dulu itu pasti kalau udah begitu udah pasti langsung UGD gitu, udah nggak bisa enggak gitu kan. Dan itu udah kena obat, udah kena infus dan segala macam antibiotik, itu udah saya lihat saya juga udah nggak tega gitu kan. Nah, kemarin enggak gitu, puji Tuhan, dua-duanya bisa disuruh pulang tanpa, katanya nggak ada gangguan apa-apa di jalan nafas dan paru-parunya gitu, bersih nggak ada apa-apa gitu kan. Saya kasih ini aja deh, saya buat jaga-jaga obat penurun panas aja. Ya sudah, jadi itu ya salah satu hal yang cukup melegakan ya, sangat melegakan malah waktu itu. Jadi ya anaknya sudah kembali lincah, langsung kembali apa hanya dalam waktu 2 hari gitu. Biasanya saya melihat dia seperti itu tuh ya bisa 2 minggu gitu mas. Nah ini dalam waktu 2 hari itu dia sudah bisa lincah, udah bisa makan enak, udah bisa 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 main lagi tuh udah, aduh rasanya bahagia banget ya jadi seorang ibu ya. Kayak gitu. Jadi ya ya waktu itu mungkin mereka ngelihat itu, saya baru-baru belajar advance kan. Nah sejak itu ya mereka jadi sering datang gitu kan.
mami ya apa namanya tadi jatuh, mami kejeduk gitu kan. Terus apa ya mereka lapor apa-apa lapor. Saya bilang memang kalau kamu kejeduk atau kamu sakit apa kamu bilang aja nanti cuma mami healing ya. Biasanya gitu atau enggak yang gede mami pusing gitu kan. Saya healing sebentar gitu. Sudah enak lagi udah bisa lagi. Jadi ya senang jadi apa ya? Jadi P3K di rumah tuh ternyata pranic healing ini memang bukan bermanfaat lagi ya, tapi memang harusnya udah jadi lifestyle kita sehari-hari untuk kita melakukan penyembuhan gitu. Seperti itu, Mas. Ya, wah, luar biasa ya perubahannya yang dialami ya. Nah, kan banyak ya kasus seperti itu yang dialami ibu-ibu yang lain. Hampir semua orang tua pernah ngalamin anak-anaknya sakit seperti itu ya. Yang umumnya awal-awalnya panik ya. Panik dulu. Seperti Ibu Dewi yang zaman dulu kan juga demikian, tapi sekarang ternyata dengan pranic healing itu bisa berubah ya. Iya, Jadi iya bisa benar. mengendalikan diri, tenang, dan melakukan healing, dan hasilnya luar biasa sekali ya ternyata. Iya, Nah, Mas. Mbak Dewi kebayang nggak kalau sampai sekarang tidak mengenal pranic healing, kira-kira apa yang terjadi, Mbak? Kebayang nggak? Ya kebayang, Mas, kebayang. Makanya waktu itu aja tuh 3 tahun yang lalu kan saya tidak praktek apapun, saya tidak buka buku. Jadi saya benar-benar meninggalkan pranic healing gitu. Jadi anak saya sakit ya udah, tujuan cuma UGD gitu. Nah, waktu itu ngeliat dia, dokternya bilang terlambat 5 menit udah lewat nih, Bu. Itu tuh udah lemes gitu kan. Oh ya, Nah, sampai pernah gitu ya? ya, dokternya Oh, bilang gitu. Nah, itu kemarin waktu kejadian seperti itu, saya cuman bilang seperti, aduh, kenapa nggak dia dulu aja sih gitu loh. Maksudnya saya menekuni, maksudnya stabil gitu kan dari awal sampai menekuni terus. Kok ini pakai putus segala kan, kok bisa kayak gini kan nggak perlu kejadian UGD segala gitu kan. Ya seperti itulah kira-kira, Mas. ya, baik, baik sekali. Jadi memang penderitaan seorang ibu itu adalah ketika melihat anaknya sakit ya, itu sesuatu Mm-mm. yang paling menderita. Melihat Mm-mm. anaknya sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, waduh itu Uh, rasanya sakit banget ya. iya, sedih, sedih, bingung gitu. Ya. Tapi sekarang, wah, ada apa-apa, anaknya udah, ada apa-apa, bilang sama mami ya, langsung Iya, healing. Wah, rasanya seperti apa ini? iya, bahagia, maksudnya senang gitu, Mas. Apa ya? Bisa ya maksud saya ya saya pengen anak-anak kayak selamanya seperti itu. Maksudnya ya nanti waktu besar saya akan minta mereka juga belajar tentang pranic healing, tapi waktu menjadi sandaran mereka, menjadi satu-satunya tempat mereka datang pada saat mereka sakit, terus mereka bisa sembuh, itu rasanya ya bahagianya itu benar-benar tidak terkatakan, Mas. Benar-benar nggak terkatakan. Saya cuma bisa menangis haru sama Tuhan. Aduh Tuhan, Wah, makasih banget memperkenalkan pranic healing ini sama saya gitu. Maksudnya ya ternyata memang di saat yang tepat pada waktu saya dapat dapat passion itu, terus saya belajar advance, anak saya sakit, terus orang-orang yang saya sayangi sakit, pas mama saya juga lagi sakit kemarin itu, sekarang saya masih rutin pranic healing dan sudah banyak kemajuan gitu. Itu ngerasanya wow gitu, benar-benar tidak terkatakan, Mas. Itu kebahagiaan yang selalu saya syukuri setiap saat. ya. Itu. Ini dengerin saja sampai merinding saya, Mbak Dewi. Tak terperi rasa bahagia, rasa Iya, bermakna ya sebagai seorang ibu bisa benar-benar sangat berarti ya dan menjadi iya, andalan anak-anaknya itu wow. iya. Ngomong-ngomong itu anak-anaknya boleh ditunjukin nih biar kenalan nih. Oh, Lari. lagi lari-lari, biarin aja. Lagi main. Lagi main ya. Iya. Oke, baik kita mungkin akan buka termin tanya jawab ini barangkali ada teman-teman yang juga pernah mengalami kasus yang mirip-mirip dengan Mbak Dewi ini, mungkin juga bisa bertanya untuk saling berbagi pengalaman. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita. Mungkin ya ini ada komentar dari Mbak Yeni Asanti, keren Mbak Dewi, bisa jadi ibu dan P3K di rumah untuk keluarga. Semoga dimudahkan jalannya, bisa ikut kelas pranic healing juga. Oh, jadi ini kita doakan Mbak Yeni juga bisa nyusul ikut kelas pranic healing. Terus dari Ibu Wulan dari Pasuruan ini. Terima kasih Mbak Dewi semakin memberi semangat saya untuk tetap berlatih. Wah, oke. Baik. Mari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mas Dodi, Atau saya ingin mencoba.
Silakan Ibu Sri Sumartini. Ya. Kalau kasusnya Mbak Dewi tadi kan lama tidak praktek pranic healing, terus baru praktek. Kalau saya tuh sering praktek tapi saya tidak yakin, itu masalahnya. Nah, dengan kejadian yang akan saya ceritakan ini, saya menjadi yakin dan saya menjadi suka sekali healing. Ceritanya begini, saya punya teman seorang dokter. Nah, beliau itu habis meninggal, suaminya meninggal, dan suaminya itu meninggal karena COVID. Terus dia sendiri dan anaknya juga mondok di rumah sakit, ketularan suaminya itu juga karena COVID. Nah, waktu itu, waktu pemakaman suaminya, saya dan seorang teman juga dari Pranic Healing, saya sudah healing, tapi dalam diam. Yang saya healing, si dokter ini tidak saya beritahu, tidak kami beritahu, hanya diam. Terus suatu ketika, mosok sih kita mau begini terus Bu, yuk kita beritahu beliau, biar dia reseptif, saya gitu. Oh ya, terus saya dihubungkan dengan teman-teman SD saya itu. Nah, ternyata gayung bersambut. Sebelum 40 hari, peringatan 40 hari suaminya, kebetulan teman saya ini jatuh. Kakinya harus dioperasi. Dan agak parah sih. Lah saya menawarkan healing. Pertama bengkak itu kakinya di bagian kaki kanan. Terus saya healing, itu belum pakai psikoterapi. Kok enggak ngefek ya? Masih bengkak. Terus habis operasi saya healing lagi. Kok juga enggak ngefek ya? Apa ya ini? Terus saya tanya, sebenarnya kamu tuh kenapa toh? Saya sedih, saya cemas. Oh, langsung ini psikoterapi. Dia butuh psikoterapi. Terus saya healing pakai psikoterapi. Kempes. Bengkaknya besoknya dia senang sekali. Saya lebih senang karena saya berhasil dan saya yakin sekarang dengan healing saya. Ini peristiwa ini benar-benar membuat saya lahir kembali sebagai pranic healer. Terima kasih Ibu Sri Sumartini. Terima kasih. Ibu kalau boleh tahu ini usia tubuh fisiknya berapa ini Bu, supaya teman-teman ini juga kan ini kalau suara aja kan kelihatan masih muda, tapi kalau Waduh, saya toh iya 64 64 ya. tahun. Wah, 64 masih semangat untuk melayani. Ya, semangat Bu, supaya Iya, terima terima kasih kasih. untuk telah saling menguatkan. Ya. Semoga makin banyak yang terbantu. Ya, oke, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya ke Mbak Dewi atau ke yang lain, karena ini kan masalah rumah tangga yang sehari-hari ada ya. Dan yang menarik lagi gini, Mbak Dewi ini kan juga banyak kerepotan ya, karena Mbak Dewi ini punya profesi sebagai satu penulis, ada entrepreneur juga, kemudian seorang istri, dan seorang ibu dari 3 anak yang masih kecil-kecil. Apalagi sekarang kan sekolahnya kemarin selama pandemi kan di rumah semua, tiga-tiganya ada di rumah. Nah, bagaimana cara membagi waktunya ini? Ini kan salah satu yang juga menjadi kendala gitu. Penulis buku ya Mbak Dewi? Iya betul Bu. Buku apa? Novel atau buku apa? Biografi biasanya. Oh, begitu. Nggih, Iya. matur nuwun. Sami-sami. Membagi waktunya ya sebenarnya saya ingat waktu itu kata Pak B.J. Habibie, semakin kita sibuk, semakin pintar kita membagi waktu. Semakin banyak aktivitas kita, semakin mudah kita bagi waktu daripada kalau kita tidak punya banyak aktivitas, kita bingung gitu mau ngapain ya. Tapi pada waktu kita punya aktivitas, kita punya banyak pekerjaan, justru kita malah tahu, oh jam segini buat ini, jam segini buat ini, jam segini buat ini, seperti itu. Tapi kalau untuk healing, ya itu kalau dulu waktu basic saya ngerasa saya harus punya waktu khusus gitu loh. Kenapa? Karena lama waktu teman saya yang sakit, saya waktu itu sempat ngehealing teman saya yang sakit mah juga. Itu saya beli counter, saya saking penasarannya waktu itu saya beli counter seperti ini buat ngitung berapa kali saya nyapu gitu kan. Kok kayaknya susah banget bersihnya gitu kan. Nah waktu itu
saya sampai bersihin soal kasus dia kan, apa namanya, karena masih pakai basic ya, itu sampai 600 kali baru bersih. Baru bersih Wow, dan dia banyak baru banget. dan dia baru ngerasa enak dan ternyata memang waktu itu saya belum belajar Capek psikoterapi, no ya. capek Bu, Ya itulah dengan basic, capek. Bu. Iya dengan basic, capek. Tapi jadi mengalami kan basic itu seperti apa gitu, ada Oh iya. perbandingannya. Heeh. Nah, waktu itu, apa, ya ternyata dia punya masalah terpendam lama gitu kan. Nah, akhirnya begitu saya di advance terus belajar, psikoterapi, saya pakai psikoterapi itu jauh lebih cepat gitu loh, jauh lebih efektif gitu kan. Sebentar juga sudah bersih. Ya perbedaannya seperti itu. Makanya kalau dulu di basic saya perlu menyiapkan waktu. Ya di sini pun sebenarnya saya perlu menyiapkan waktu sendiri gitu, tapi, saya ngerasa kadang-kadang 20 menit, 30 menit pun sudah selesai gitu, sudah, "Oh saya rasa kayaknya sudah cepat bersih ya, kok kayaknya udah cepat selesai ya." Jadi, lebih efektif di advance ini gitu, belajar advance, belajar psikoterapi itu lebih efektif, apa namanya, dalam meng-healing, ya baik-baik kita healing diri sendiri maupun kita healing orang lain tuh lebih efektif Betul gitu, hasilnya sekali. lebih cepat. Betul, Bu. Jadi, Ya, apa ya, saya ngerasa lebih lebih, pede ya, khususnya ya, kemarin hari Sabtu minggu lalu kejadian, saya sedang nganterin suami saya terapi, jadi anak terapi saya tuh tangannya kena hektar, berdarah, banyak sekali darahnya waktu itu, terus nangis histeris, anak cowok tapi histerisnya udah, wah saya udah ngeliatnya, aduh nih histeris ya. Terus saya ingat waktu itu diajarin untuk menenangkan histerisnya seperti apa, terus baru saya healing lukanya. Kenapa? Karena susah nge-healing lukanya kalau anaknya histeris terus kan. Nah waktu itu, karena si anak dan ibunya di depan saya kan nggak bisa begini-begini gitu walaupun saya bawa alkohol. Jadi saya coba visualisasi, saya sedang menghealing anak itu gitu. Iya, kok anak itu nggak lama tenang gitu kan, 3 menit itu sudah tenang gitu waktu saya, kasih, energi jantungnya. Terus sudah dia tenang, baru saya healing tangannya gitu. Darahnya berhenti. Terus, lukanya mulai menutup gitu kan. Tapi anaknya memang manja mungkin ya, masih sakit," gitu kan. "Coba mana tante lihat ini, coba kasih kasih ini ya, Hansaplast ya," saya kasih Hansaplast yang berwarna-warni gitu. "Iya, masih sakit nggak?" "Enggak," gitu. "Oh darahnya tadinya banyak sekali." Terus, kok bisa langsung cepat berhenti ya? Belum dikasih betadin, belum dikasih apa," kata mamanya gitu. Terus, ya saya cerita, "Tadi barusan saya healing pakai pakai ini, pakai namanya pranic healing, Bu." "Oh ya, apa ya? Ada ya kayak gitu ya? Saya jadi pengen belajar," dia bilang gitu. "Oh ya silahkan," gitu. Jadi saya jadi promosiin sekalian. Ya tapi itu salah satu keadaan darurat yang ternyata apa yang kita pelajari itu bisa kita pakai di manapun, kapanpun gitu kan. Ya benar-benar efektif, sangat efektif, seperti Oke, itu. ya. Wah, ini Mbak Dewi ini langsung ini ada yang tanya, mungkin pengen jadi pasiennya Mbak Dewi nih. Dari Pak Edi Susanto, bayar berapa kalau terapi jarak jauh? Wah, nanti silakan kontak aja Mbak Dewi nanti nulis nomor WA yang bisa dihubungi kalau mau ada yang konsultasi. Waduh waduh. Ya, dari Ya ternyata pranic healing nggak dimanapun ya, di mana saja bisa dilakukan ternyata Mbak ya. Jadi kita tidak tergantung alat-alat tertentu ya Mbak ya. iya, tidak tergantung. Apalagi ada api hijau, kita bisa lakukan dimanapun gitu kan, seperti itu. Ternyata pakai visual, selama visualisasi kita kuat, ternyata berhasil juga gitu. Walaupun kita sambil satu sisi kita sambil ngobrol sama ibunya, visualisasi kita kuat, ternyata ya efeknya juga ya signifikan gitu. Bisa. Oke. Wow, keren, keren, keren banget. Melatih kekuatan pikiran ya. Ya selama ini kan kalau kita mikir ya, kalau nggak dipakai itu kan mikirnya khawatir, cemas ya. Jadi mikirnya kemana-mana gitu ya, tapi ternyata pikiran kita bisa dimanfaatkan untuk healing orang lain. Wah, ini luar biasa. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Dewi. Judul bukunya apa Bu? Saya mau add ke reading list. Nah, ada yang pernah diterbitkan bukunya? Sebenarnya selama ini saya mungkin kalau pernah dengar namanya ghostwriter. Jadi saya tidak mempublish buku saya, jadi hanya orang yang pesan bahwa saya ingin dibuatkan buku seperti ini, karakteristiknya seperti ini, saya buatkan. Tapi kalau untuk publish, saya belum publish satu pun buku saya itu belum ada. Jadi semuanya hanya untuk apa ya,
kepentingan pribadi yang memesan, itu aja. Oh, oke. Ya, ghostwriter ya. Oke, itu bukan Iya, menulis tentang hantu, bukan ya? horor gitu. Tanya Mbak Maaf, Dewi, Ya, monggo Bu. waktu penulisan biografi Pak Habibie apa Mbak Dewi terlibat? Oh, enggak Bu. Oh, Cuman saya memang salah satu penggemar, ya pengagum beliau. Jadi saya punya buku-buku biografinya beliau. oh ya, makasih. Iya. Terima kasih. Bu Sri barangkali mau bikin biografi, nanti bisa kontak Mbak Dewi. Karena Bu Sri juga, Biografi apa Mas? Bu Sri punya kisah yang inspiratif loh Bu. Kalau itu Ibu ceritakan, itu juga bisa menginspirasi banyak orang. Ya, saya tidak perlu sebutkan, tapi nanti ya toh Bu. Oke, So be it. ya, so be it. Ya, barangkali itu bisa jadi menginspirasi banyak orang. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi untuk Mbak Dewi, teman-teman? Pak Dodi, saya mau sharing. Oh iya, silakan Ignas. Iya, tapi pengalaman saya mungkin beda warna dari pengalamannya Ibu Dewi ya. Ya, Ya, kalau Ibu Dewi kan polanya kan pernah mendengar panggilan hidup tapi mengabaikannya sampai 11 tahun ya. Ya, kalau saya itu kebalikannya. Saya entah gimana rasanya dari awal udah terkoneksi aja sama jiwa saya. Saya sudah, walaupun dulu itu masih samar-samar, kan alami ya, karena tubuhnya masih bertumbuh, masih berkembang. Jadi awalnya masih samar-samar, tapi sebenarnya jiwa saya itu sudah di dalamnya sudah terkonek, sudah tahu persis mau ngapain, tujuannya itu mau ngapain. Jadi seolah-olah semuanya itu benar-benar sudah direncanakan oleh jiwa saya dalam kerjasama dengan Allah, sehingga sampai sekarang saya memiliki visi yang benar-benar clear gitu, benar-benar tujuannya jelas, dan saya sedang dalam proses mencapai tujuan tersebut. wow, oke. Makasih Ignas. Nah, sungguh beruntung kalau kita bisa melihat, mengetahui tujuan hidup kita dengan sangat jelas. Karena umumnya rata-rata orang sangat jarang sekali bisa mengetahui itu, karena berpikir aja kadang-kadang nggak pernah ya. Memikirkan saya punya tujuan hidup, kadang-kadang itu kita nggak pernah. Perlu waktu dan proses biasanya Iya, ya. perlu waktu dan proses yang panjang. Apalagi berusaha mendengarkan panggilan jiwa, itu juga jarang sekali orang melakukannya. Umumnya ya tadi orang hanya mengalir ya. Nah, pelajaran apa yang bisa dipetik? Ini pertanyaan terakhir dari saya, dari pengalaman Mbak Dewi selama 11 tahun ini. Apa yang bisa dipetik, yang pelajaran berharga apa yang bisa dipetik dan dibagikan pada teman-teman. Terima kasih tentang mendengarkan panggilan jiwa. Jangan menunda. Salah satu bentuk kita mencintai diri kita sendiri adalah pada waktu kita mendengarkan apa yang jiwa kita butuhkan. Jadi kalau saat itu jiwa kita mengatakan bahwa kita menyukai ini dan itu hal positif, lakukanlah. Apalagi yang namanya pranic healing. Jangan pernah menunda untuk belajar pranic healing. Setuju, saya juga begitu pendapat saya. Itu saja. Makasih banyak Mbak Dewi. Mbak Dewi, nanti setelah ini silakan menuliskan di chat nomor WA ya, karena tadi ada yang mau juga konsultasi kayaknya, atau mungkin mau berbagi pengalaman. Nanti ada dari Bu Heni juga tanya nanti nomor WA-nya ya. Terima kasih banyak Mbak Dewi untuk kehadirannya bersama sahabat Pranic Healing pada malam hari ini. Sama-sama Mas Kita Dodi. doakan semoga Mbak Dewi bisa terus tumbuh, makin terampil, makin banyak membawa kesembuhan dimanapun berada, membawa harapan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Semoga keluarganya juga semuanya sehat-sehat, happy, ya, dan juga rezekinya melimpah. Amin. Sama-sama buat Terima semuanya kasih. juga, buat Mas Dodi juga. Terima kasih. Terima kasih juga rezeki Bu Heni ketemu Bu Dewi. Selama ini mencari penulis-penulis yang untuk biografi, tapi belum cocok, kayak ini ada panggilan juga ini. Wah, langsung kontrak Bu Heni. Wah,
Terima Wah. kasih biografinya Oke, ini oke, oke, oke. Nanti banyak orang nih kayak minta ingin nulis biografi. Baik, terima kasih. Sekali lagi Mbak Dewi, salam buat seluruh anggota keluarga, salam buat suami dan anak-anak. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Ini, tapi saya bacakan dulu beberapa komentar dari Mbak Yofi. Dari Mbak Yofi. Tulisannya adalah awesome. Thank you for sharing Mbak Dewi, so happy for you. Kemudian dari Mbak Septi Amanda, jadi tertarik mau belajar pranic healing. Hubungi kemana kah? Oke. Kemudian Mbak Septi kan tadi sudah ada di grup WA Pranic Healing ya, jadi nanti di situ akan ada informasi lebih lanjut tentang kontak-kontak person kita. Kemudian dari Mbak Rizka, terima kasih sharingnya Mbak Dewi. Bu Sri memberikan penguatan baru untuk saya dalam praktek dan kembangkan skill healing. Dan Sama-sama. ya, makasih. Dan ternyata ya teman-teman, untuk menjadi seorang healer itu Anda tidak harus memiliki bakat, Anda tidak harus memiliki latar belakang khusus, Anda juga bisa sebagai entah Anda mau penulis, mau entrepreneur, apa Anda mau ibu rumah tangga, atau apapun itu, yang penting kalau Anda belajar dan mengikuti prosedur atau protokol yang diberikan di Pranic Healing, Anda pun pasti akan bisa menghasilkan kesembuhan. Oke, terima kasih. Kita doakan juga Anda semua yang malam hari ini berkeinginan atau bercita-cita untuk belajar Pranic Healing, semoga mendapatkan kemudahan, mendapatkan jalan untuk belajar Pranic Healing. Nah, ini Mbak Dewi sudah menuliskan nomor WA-nya, silakan nanti kalau ada yang mau kontak Mbak Dewi, konsultasi, silakan kontak Mbak Dewi. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, teman-teman semuanya. Untuk sesi berikutnya adalah kita akan lanjutkan dengan meditasi Twin Hearts. Nah, meditasi Twin Hearts ini adalah juga salah satu bagian dari penyembuhan. Dengan melakukan meditasi Twin Hearts ini secara teratur, maka ini akan membantu menyembuhkan kita nomor satu secara psikologis, ya, yaitu kesembuhan mental, kesembuhan emosi, kemudian yang nanti pada akhirnya membawa pada kesembuhan fisik kita. Karena menurut penelitian, sekitar bahkan ini seorang dokter yang mengatakan bahwa 90% penyakit itu awalnya berasal dari pikiran terlebih dahulu. Jadi umumnya karena pikiran yang stres, pikiran-pikiran yang negatif, itu pada akhirnya menghasilkan penyakit fisik. Nah, ketika kita melakukan meditasi ini nanti, kita pertama-tama yang akan kita sembuhkan adalah pikiran kita dulu. Kita akan membersihkan dari semua pikiran negatif, pikiran yang kacau, pikiran yang pesimis. Nah, itu nanti dengan ketika kita melakukan meditasi, pikiran kita menjadi lebih jernih, lebih positif, kita memiliki optimisme dalam menjalani kehidupan. Dan lambat laun ini akan membantu kita untuk memiliki tubuh fisik yang sehat dan kuat. Nah, bagaimana cara melakukan meditasinya? Jadi nanti pertama-tama kita akan lakukan dahulu olahraga. Olahraga ini olahraga ringan yang bisa diikuti siapa saja, kecuali kalau Anda memang sakit berat, Anda nanti tidak perlu melakukan atau mengikuti apapun, hanya cukup mendengarkan audio dari meditasi, ini pun sudah sangat membantu. Tapi bagi Anda yang masih bisa bergerak badannya, mari kita ikuti prosedurnya dari awal sampai akhir. Kita akan lakukan olahraga ini untuk meningkatkan peredaran darah kita, juga meningkatkan peredaran energi kita, sehingga nanti ketika kita meditasi, kita ini lebih mudah untuk menyerap energi positif yang akan kita dapatkan selama meditasi. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita olahraga fisik, kita akan lakukan terapi memaafkan. Nah, terapi memaafkan ini juga penting bagi kita karena apa? Ini akan membersihkan batin kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran batin berupa kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, yang itu sangat-sangat merugikan kita. Kalau kita menyimpan perasaan-perasaan itu
itu sebenarnya yang paling dirugikan adalah diri sendiri. Karena itu kita seperti menelan racun. Nah, kalau kita menelan racun, yang mati pertama kali siapa? Ya diri kita. Kadang-kadang kita itu ingin menghukum orang lain. Ada orang bijak mengatakan, kalau kita itu memendam kemarahan, itu sama saja kita menghukum orang lain dengan cara meminum racun. Siapa yang kena duluan? Yang kena kita dahulu. Orang lain mungkin dia nggak tahu, tapi yang pertama yang rugi justru kita sendiri. Jadi nanti kita akan bersihkan batin kita dari racun-racun tadi, kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati. Nah, setelah itu baru kita akan lanjutkan dengan meditasi Twin Hearts. Apa esensi dari meditasi ini? Di dalam meditasi ini nanti kita akan mengembangkan atau mengaktifkan 2 pusat cinta yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah pusat cinta terhadap sesama yang lokasinya di tengah-tengah dada kita. Lokasinya di sini, nah tengah dada di sini. Ini pusat cinta terhadap sesama. Nah, di dalam Prana Healing ini diberi nama cakra jantung. Pusat cinta terhadap sesama diberi nama cakra jantung. Kemudian pusat cinta yang kedua lokasinya di puncak kepala kita di sini. Ini ada pusat cinta ilahi atau cinta yang universal. Di dalam Prana Healing disebut namanya cakra mahkota. Apa bedanya? Cinta terhadap sesama adalah biasanya cinta yang bersyarat, ya. Jadi kita bisa mencintai seseorang kalau dia itu baik sama kita, kalau dia ini menyenangkan atau membahagiakan kita. Tapi kalau orang itu nggak baik sama kita atau memusuhi kita, wah itu sulit sekali untuk mencintai. Nah, itu adalah cinta sesama biasanya begitu. Beda dengan cinta universal atau cinta ilahi. Cinta universal adalah cinta yang tidak bersyarat. Jadi itu seperti matahari yang bersinar. Ketika matahari bersinar, dia tidak akan pilih kasih. Dia tidak berharap kembali ketika dia memberikan sinarnya, dia tidak akan mengharapkan pujian atau imbalan dan lain sebagainya. Bahkan ketika ditolak pun dia tidak akan sakit hati. Dia juga tidak akan pilih-pilih. Dia tidak akan pandang bulu dalam memberikan sinarnya. Itu adalah cinta yang universal. Nah, dengan kita mengaktifkan 2 pusat cinta ini nanti, maka kita nanti akan bisa nantinya menarik energi-energi positif masuk ke dalam diri kita. Nah, nanti kita akan dipandu melalui meditasi Twin Heart ini untuk menarik berbagai macam energi-energi positif untuk masuk ke dalam diri kita. Dan energi positif yang akan kita tarik tadi juga akan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena tadi bahwa sebenarnya kita itu nggak bisa hidup sendirian. Anda nggak bisa bahagia sendirian. Kalau katakanlah Anda sekantor, Anda bahagia sendiri, sementara teman sekantor semuanya bersedih, kira-kira bisa bahagia nggak? Atau Anda di rumah, ada 5 orang, Anda bahagia, sementara yang 4 semuanya menangis, kira-kira Anda bisa bahagia nggak? Kan nggak bisa. Maka ketika kita berbahagia, kita merasakan cinta, mari kita bagikan juga kebahagiaan dan cinta itu ke seluruh orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Nanti kita akan dipandu nanti juga dalam meditasi untuk angkat tangan setinggi dada. Ketika Anda diminta angkat tangan setinggi dada, angkatlah tangan setinggi cakra jantung Anda seperti ini. Dan kemudian ketika Anda diminta membayangkan bola dunia kecil, bayangkan di depan Anda ada bola dunia seperti ini. Nah, nanti ada di hadapan Anda begini, ya. Dan kita nanti akan menyalurkan energi cinta, kebahagiaan, kebaikan ini ke seluruh bumi. Ya. Nah, sehingga apa? Juga seluruh bumi ini mendapatkan energi yang positif. Gitu. Nah, apa manfaatnya? Nah, kalau kita ada tertulis dengan memberi, maka kita akan menerima. Hidup ini seperti gema. Kalau yang kita berikan itu adalah kebaikan, maka yang akan kembali kepada kita juga kebaikan. Maka kalau kita membagikan energi positif berupa cinta, damai, sukacita, kebahagiaan, keyakinan, harapan, sukacita, maka itulah yang juga akan kembali kepada kita. Nah, sehingga meditasi ini manfaatnya selain bagi diri sendiri, juga akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan pernah diteliti, ada juga seorang rekan kita yang melakukan percobaan di mana yang dulunya ada sebuah kampung
yang penuh dengan pecandu narkoba atau pengedar narkoba. Kemudian orang ini melakukan meditasi Twin Heart ini secara teratur setiap malam selama 40 hari tanpa henti. Dan apa yang terjadi setelah dia berhasil menyelesaikan Twin Heart-nya, selang 2-3 bulan tiba-tiba kampungnya menjadi tentram kembali. Pengedar narkoba tiba-tiba pergi begitu saja, yang biasanya mencandu, biasanya berkumpul untuk mengkonsumsi narkoba, tiba-tiba hilang begitu saja. Itu yang luar biasa. Nah, itu dengan tekad yang besar dan kedisiplinan yang tinggi. Nah, sehingga kalau kita melakukan ini secara teratur, pertama-tama yang akan mendapatkan manfaat adalah diri kita, dan yang kedua adalah lingkungan terdekat kita, dari keluarga kita, atau tempat tinggal kita, atau lingkungan di mana kita bekerja. Baik, itu yang bisa kita jelaskan. Nanti lebih detailnya kita tinggal ikuti saja instruksinya, karena ini adalah meditasi terbimbing. Kita akan pandu dengan suara audio, kita tinggal ikuti audionya. Dan nanti ketika Anda melakukan meditasi, silakan duduk tegak lurus, tidak bersandar di kursi. Usahakan tulang belakang tegak lurus, begini ya. Kemudian lidah menempel ke langit-langit. Ada pertanyaan bagi yang hamil. Kalau sebelum hamil Anda sudah terbiasa melakukan meditasi Twin Hearts, Anda bisa memejamkan mata. Tetapi kalau Anda ini baru pertama kali melakukan meditasi Twin Heart, maka sebaiknya kalau Anda hamil, Anda buka mata selama melakukan meditasi Twin Hearts. Kemudian bagi Anda yang juga mengalami penyakit jantung berat, penyakit glaukoma, hipertensi berat, kalau Anda melakukan meditasi ini, bukalah mata Anda. Dan kalau Anda sedang berpenyakit berat, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, cukup dengarkan saja meditasi ini. Vibrasi dari meditasi ini pun bisa membantu Anda membuat suasana positif di rumah Anda. Oke? Dan kita akan lanjutkan dengan melakukan olahraga. Untuk itu saya akan putarkan videonya.